Nah, anak-anak sekalian, kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Ehud. Pada masa Ehud hidup, Israel itu sedang dikuasai oleh musuh yang paling mengerikan, yaitu bangsa Moab. Bangsa ini dipimpin oleh seorang raja bernama Eglon, yang digambarkan sebagai seorang yang bertubuh sangat gendut. Itu ada di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 17. Eglon dan bangsa Moab menindas bangsa Israel selama 18 tahun. Sehingga pada akhirnya orang Israel bertobat dari dosanya dan memohon kebebasan kepada Tuhan agar dilepaskan dari jajahan Moab. Nah, Allah mendengar seruan bangsa Israel dengan membangkitkan Ehud sebagai hakim Israel untuk membebaskan umatnya dari bangsa Moab. Nah, anak-anak, secara spesifik dicatat bahwa Ehud itu adalah seorang yang kidal. Ada di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15. Seorang kidal pada zaman itu dapat disebut sebagai seorang yang memiliki keunikan atau kelebihan khusus. Karena apa? Karena cara dia itu berbeda dengan pada kebanyakan orang. Dan Allah memilih Ehud sebagai hakim Israel untuk melawan Moab. Karena Allah tahu apa yang tepat dan baik bagi umatnya dan bagi Ehud sendiri. Nah, anak-anak sekalian, Ehud ini adalah seorang yang merespon panggilan Allah dengan sikap dan cerdik, ya, dengan sigap dan cerdik. Dia melihat tugasnya dia sebagai pengantar upeti itu sebagai kesempatan yang Tuhan bukakan baginya. Lalu Ehud mulai mempersiapkan misinya itu dengan membuat baginya pedang bermata dua yang panjangnya itu hampir sehasta. Sehasta itu berarti sekitar 45 cm. Nah, Ehud menyandang pedangnya di bawah pangkal paha kanannya. Nah, ini merupakan hal yang unik. Karena pada umumnya para prajurit pada waktu itu menyimpan pedang itu pada kaki kiri untuk mempermudah mereka mengambil pedang dengan tangan kanan. Nah, karena Ehud ini adalah seorang yang kidal, maka dia dapat menyimpan pedangnya itu secara rahasia. Ehud dengan beberapa orang kemudian menyampaikan upeti kepada Raja Eglon. Lalu, dia dan orang-orang pembawa upeti tersebut pamit untuk pulang. Tapi ternyata Ehud kembali lagi menghadap raja dan mengaku bahwa dia punya pesan rahasia dari Tuhan untuk raja. Nah, Raja Eglon menjadi penasaran dan tanpa rasa takut dia meminta hamba-hambanya itu pergi dan hanya berbicara berdua saja dengan Ehud. Nah, Eglon merasa aman karena menurutnya Ehud tidak bersenjata. Raja Eglon tidak melihat ada pedang yang diletakkan di pangkal paha kanannya. Nah, anak-anak, ketika pelayan Eglon itu meninggalkan ruangan, Ehud dengan cepat menarik pedangnya dan menghunusnya ke perut Raja Eglon. Ehud kemudian mengunci pintu dari dalam lalu meloloskan diri lewat pintu belakang. Nah, ketika hamba-hamba Eglon itu memeriksa keadaan raja, mereka mendapati pintu sedang terkunci dan beranggapan bahwa raja sedang berada di kamar mandi. Setelah para hamba itu menyadari bahwa sesuatu yang buruk itu telah terjadi, mereka akhirnya memaksa masuk ke kamar raja dan benar menemukan bahwa Raja Eglon telah mati. Nah, anak-anak, sementara itu Ehud sedang dalam perjalanan pulang ke Israel. Dan sesampainya di Seira, Ehud meniupkan sangkakala di pegunungan Efraim. Dia memanggil orang Israel untuk masuk dalam peperangan. Ehud meyakini bahwa Tuhan itu telah menyerahkan orang Moab ke tangan Israel. Dan benar, di bawah pimpinan Ehud, pada hari itu Moab berhasil dikalahkan Israel. Kemudian Tuhan menganugerahkan kedamaian bagi Israel sehingga mereka dapat hidup dengan bebas dan aman selama 80 tahun. Nah, anak-anak sekalian,
keunikan Ehud dengan tangan kidalnya itu ternyata dapat membawa sejarah baru bagi bangsa Israel, bukan? Nah, setiap kita, Madam, dan setiap kalian anak-anak satu persatu itu pasti memiliki keunikan masing-masing. Betul? Baik itu lewat bentuk fisik ataupun non-fisik. Nah, Tuhan itu menginginkan kita untuk dapat menerima semuanya itu dengan penuh syukur dan sukacita. Menerima keberadaan diri kita, diri saya itu dengan penuh syukur. Karena seperti Ehud, meskipun dia memiliki kemampuan yang kelihatannya tidak lazim bagi kebanyakan orang di sekitarnya, tapi ternyata Tuhan itu bisa memakai keunikan itu sebagai alat untuk membawa Israel lepas dari penjajahan bangsa Moab. Nah, luar biasa ya, Tuhan yang sudah menciptakan saya dan kalian semua. Kita diberikan masing-masing itu keunikan, ya, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan tidak asal di dalam menciptakannya. Tuhan memberikan keunikan, masing-masing berbeda. Ada maksud dan tujuan. Oke anak-anak, di pelajaran yang ketiga ini, kita belajar dari seorang tokoh Ehud. 3 kesimpulan yang kita pelajari dari bagian ini adalah, yang pertama, Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan misinya. Yang kedua, Allah dapat memakai manusia dengan keunikannya masing-masing sebagai alat di tangan Tuhan. Yang ketiga, kita mensyukuri setiap keunikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Oke, jadi kalian sekarang yang memiliki keunikan atau bertanya-tanya, kok saya tidak seperti dia ya? Kok saya memiliki tubuh seperti ini ya? Kok mata saya seperti ini ya? Kok saya berbeda ya? Tidak masalah. Tuhan menciptakan kamu itu istimewa. Tuhan menciptakan kamu itu unik. Dan Tuhan memakai setiap keunikan kita, keistimewaan kita itu untuk menjadi berkat. Ya, jadi tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa kecil hati karena kita berbeda dengan yang lain, tapi bersyukurlah karena Tuhan sayang kepada setiap kita. Yuk, sekarang Madam mau ajak kalian untuk menyanyikan satu pujian. Ya, pujian ini mengatakan bahwa aku istimewa karena aku miliknya. Aku istimewa karena aku berharga di matanya. Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadi
Oke, ingat ya, kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Kita semua berharga. Yesus mengasihimu dan mengasihi saya. Sekarang, ayat yang akan menjadi dasar untuk kita lafalkan pada bagian atau pelajaran yang ketiga ini adalah Mazmur 139 ayat 14. Sama-sama bersama ulangi dan membaca bagian 22, kalian bisa temukan di buku paket kalian. Mazmur 139 ayat 14. Kita baca bagian ini bersama-sama. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, sekali lagi kalian baca bagian ayat Mazmur 139 ayat 14 ini. Oke, dalam hitungan yang ketiga, sekali lagi kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Ya, anak-anak, ini adalah ayat yang kita hafalkan untuk bagian yang ketiga ini. Oke, kalian bisa kembali melafalkan berulang-ulang dan terus bersyukur kepada Tuhan karena engkau diciptakan secara istimewa. Engkau diciptakan secara berharga baik di mata Tuhan.